kaget, syok, dan masih tidak menyangka jika mantan suami telah pergi untuk selamanya. Itulah yang dirasakan oleh Nita Thalia. Sebagai orang yang telah mengisi cerita kehidupannya selama kurang lebih 20 tahun lamanya dan telah menghasilkan buah cinta seorang anak perempuan, mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi Nita Thalia. Walaupun belum sebulan lamanya genap antara Nita Thalia dan almarhum Nurdin Ruditya resmi bercerai, namun tidak menghilangkan rasa cinta yang diakui oleh Nita Thalia masih ada, walaupun hanya di hati saja. Lalu, seperti apa kesedihan dan perasaan terkejut yang dialami oleh Nita Thalia? Rasa terkejut dan sedih juga dirasakan oleh sahabat, kerabat, dan keluarga dari almarhum Nurdin Ruditya yang hingga kini masih belum menyangka jika pada akhirnya almarhum Nurdin Ruditya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Seperti dirasakan oleh Abah Ukam yang telah menganggap almarhum Nurdin Ruditya sebagai adiknya, sangat terkejut, syok, bahkan masih merinding ketika mengetahui bahwa almarhum Nurdin Ruditya telah tiada. Perasaan sedih yang tak terelakkan pun pada akhirnya membuat dirinya tak mampu menahan air mata kesedihan. Lalu, seperti apa jeritan tangis Abah Ukam atas kepergian untuk selamanya dari almarhum mantan suami Nita Thalia? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kelahiran, jodoh, rezeki, dan kematian semuanya adalah takdir, dan tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kapan ajal menjemput. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, tentunya selama diberikan kesempatan bernafas selama di dunia, tentunya berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada sesama, serta tak lupa tak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia semuanya adalah misteri ilahi. Hal tersebut juga dirasakan oleh sahabat dan keluarga dari almarhum Nurdin Ruditya, mantan suami Nita Thalia, yang akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, mantan suami Nita Thalia terkena demam berdarah hingga kemudian dinyatakan positif COVID-19 dan berkomplikasi kepada anggota badan lainnya, yaitu ginjal. Karena sempat mengalami masalah kesehatan pada ginjalnya yang mengharuskan cuci darah, namun kondisinya kemudian kritis dan pada akhirnya meninggal dunia. Tentu saja mendengar kabar tersebut, kerabat serta sahabat benar-benar syok, terkejut dan tidak percaya. Pasalnya, seperti yang diujarkan oleh Abah Ukam yang telah menganggap almarhum Nurdin Ruditya sebagai adiknya, masih melakukan komunikasi melalui pesan singkat 3 hari sebelum akhirnya Nurdin Ruditya meninggal dunia. Terkejut, tidak menyangka, dan masih merinding mendengar kabar bahwa pada akhirnya orang yang sangat dekat dengan dirinya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Seperti inilah kesaksian dari Abah Ukam yang tak kuasa menahan air matanya menceritakan detik-detik Nurdin Ruditya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi yang Abah tahu secara pribadi itu beliau itu memang sudah lama ada diabetes. Bahkan dia kadang-kadang kalau keluar juga habis makan dia suntik insulin gitu kan. Sampai ininya pada hitam gitu. Gitu. Nah, yang terakhir pada saat itu istrinya tuh telepon Abah, "Bah, doain Pak Rudi lagi kritis," gitu kan. Saya bilang, "Kritis gimana?" "Pokoknya lagi kritis, ini katanya ginjalnya yang kena." Itu saya pikir wah ini udah komplikasi dari diabetes langsung masuk ke ginjal gitu. Nah udah gitu saya bilang kalau doa terus terang aja, doa yang tulus yang ikhlas Abah selalu berikan kepada beliau, dan kepada siapapun, kepada orang jahat pun Abah selalu mendoakan yang baik. Dan maaf saya bilang, Abah itu tidak pernah berpikiran yang negatif, selalu berpikiran positif. Kita punya Allah kok, punya Tuhan.
adalah segala-galanya buat kita. Aku yakin aja, sekalipun Pak Rudi memang diambil sama Yang Maha Kuasa, itu adalah yang terbaik karena Allah itu sangat sayang kepada beliau. Saya bilang, kita sebagai hambanya harus ikhlas, saya bilang harus rela, harus kuat. Karena kehidupan, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, kata Abah. Minimal Abah ngasih pencerahan seperti itu. Kata beliau, ya Bah, terima kasih, katanya gitu kan. Ya udah ya, Abah juga kirim doa di sini sampai kita tawasulan di sini. Saya terus terang aja, tawasulan dengan istri saya, dengan keluarga saya, dalam hati saya yang luar biasa, nggak kuat sebenarnya kawan. Saya melihat, ya Allah ya Rabb, dan saya ini tidak menyalahkan siapapun di sini ya, maaf gitu kan. Saya tetap berpikiran positif kepada siapapun juga. Saya kirim doa karena saking diijabahnya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, semoga Engkau angkat penyakit Pak Rudi ini. Subhanallah, ya Allah ya Rabb. Saya sama istri saya, sampai istri saya juga nangis. Saya bilang, ya Allah, kita tidak pernah pamrih dalam memohon, dalam membantu orang. Saya bilang ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudaraku Pak Rudi, memberikan kesembuhan. Saya bilang itu kan, ya Allah, kita ini sangat sayang kepada beliau. Luar biasa, saya kalau udah mengingat itu, saudara-saudara, luar biasa saya. Luar biasa, shock. Semalaman saya tidak bisa tidur, karena biar bagaimanapun Pak Rudi itu adalah sahabat, saudara, bahkan lebih dari saudara ya. Soalnya 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya itu masih sempat kita chattingan gitu. Saya sampai merinding ini tuh, lihat. Duh, luar biasa. Dan seakan-akan saya seperti yang tidak percaya bahwa beliau itu memang meninggal. Semalam jam 11 istrinya telepon Abah. Abah sudah tidur, dari mulai habis sholat isya udah tidur. Jam 11 itu telepon. Pas begitu telepon, beliau sambil nangis sama anaknya. Wah, aku udah nggak ada lagi hati dan pikiran, udah pasti ini lewat gitu kan. Tetapi apapun yang terjadi ini semuanya udah kehendak Allah. Shocknya luar biasa shocknya gitu. Karena kita dengan Pak Rudi itu, saya udah anggap beliau itu adalah adik saya sendiri. Walaupun di perusahaan dia atasan saya, tapi di luar itu adik saya sendiri. Saya berani maki-maki dia kalau dia salah gitu kan. Berani kita kasih arahan dia gitu. Luar biasa, sangat shock lah pokoknya kita. Sampai saat ini pun shocknya masih ada saya tuh. Tak hanya keluarga yang masih sangat sedih, terkejut, dan tidak menyangka jika akhirnya almarhum Nurdin Ruditya telah tiada. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nita Thalia, mantan istri Nurdin Ruditya. Perasaan tak percaya dan tidak menyangka sangat dirasakan olehnya. Bagaimana tidak, almarhum Nurdin Ruditya adalah orang yang telah mengisi cerita kehidupan Nita Thalia selama 20 tahun, yang juga telah menghasilkan buah cinta seorang anak perempuan. Meskipun almarhum Nurdin Ruditya telah menjadi mantan suaminya melalui putusan cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun perasaan sedih, terkejut, dan tidak menyangka masih sangat dirasakan oleh Nita Thalia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Nita Thalia mencurahkan isi hatinya yang masih berduka. Dan seperti inilah ungkapan kesedihan Nita Thalia. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Selain mengucapkan selamat jalan kepada almarhum Nurdin Ruditya, Nita Thalia dalam unggahan di akun Instagram pribadinya mengatakan jika dirinya masih mencintai mantan suaminya tersebut dan juga masih menyayangi walaupun masih hanya di hati saja. Dan ungkapan dari hati terdalam Nita Thalia pun disertakan dengan gambar emotikon menangis. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walaupun hanya di hati saja, untuk selama-lamanya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia ketika telah tiada meninggalkan nama. Ia seperti almarhum Nurdin Ruditya yang kini telah tiada, maka meninggalkan nama baik yang akan selalu dikenang oleh sahabat dan kerabat. Salah satunya adalah Abah Ukam yang akan selalu mengenang kebaikan almarhum Nurdin Ruditya.
Selain kebaikan dari almarhum Nurdin Ruditya, seluruh keluarga besarnya pun menurut Abah pun turut berbuat baik kepada dirinya. Pokoknya Pak Rudi itu sangat punya sejarah yang luar biasa. Pak Rudi, Teh Nita, Ibu Atin, di mata saya semua itu orang-orang sangat baik. Keluarganya Teh Nita, bapaknya Teh Nita, ibunya itu baik ke saya. Saya tidak pernah terkontaminasi dengan orang-orang lain. Saya katakan itu menurut hati nurani saya, karena mereka semua baik ke saya. Istrinya Pak Rudi penurut, kalau saya kasih tahu juga. Nita juga sama, luar biasa. Ke saya udah nggak nganggap siapa-siapa, nganggap orang tua sendiri. Begitupun Pak Rudi, kalau di kantor itu ada atasan saya hormat, tapi kalau di luar dia salah saya maki-maki. Nggak boleh itu begitu, saya bilang itu. Akhirnya karena membina hubungan kita dengan hati, hubungan silaturahmi dengan hati, akhirnya sekalipun kita udah terpisah selama 13 tahun saya tidak masuk di manajemen perusahaan, saya udah kehilangan kontak, tapi karena Allah berkehendak sebelum Pak Rudi meninggalkan alam ini, Pak Rudi artinya Allah sudah mengatur semuanya untuk bertemu dengan saya dan keluarga. Alhamdulillah, saya mohon doanya kepada teman-teman semua yang sempat mengenal dan sempat bekerja sama. Semoga minta dimaafkan atas segala kesalahan Pak Rudi, atas segala kehilapan Pak Rudi, mohon dimaafkan. Bukan bahasa saya, bukan bila mana atau kalau ada salah, tapi ada kesalahan Pak Rudi, ada kehilapan Pak Rudi, tolong dimaafkan. Itu kepada teman-teman saya pesan seperti itu. Abah Ukam pun kini memiliki kenangan di saat terakhir hidupnya almarhum Nurdin Ruditya. Setelah 13 tahun lamanya telah tidak terjalin komunikasi secara intens seperti dahulu kala, pertemuan yang tidak sengaja pada akhirnya terjadi. Manakala Abah Ukam mengetahui di media massa jika almarhum Nurdin Ruditya tengah menghadapi proses perceraian dengan Nita Thalia. Sebagai orang yang dekat dengan Nurdin Ruditya dan juga dekat kepada Nita Thalia, sebagai seseorang yang telah dianggap kakak pun berinisiatif untuk berusaha mendamaikan keduanya dan juga agar tidak terjadi perceraian. Abah Ukam pun menjelaskan jika dirinya hanya memiliki nomor kontak almarhum Nurdin Ruditya, sementara Nita Thalia diakui oleh Abah Ukam tidak lagi memiliki nomor kontaknya. Tadinya usaha baiknya untuk mendamaikan disambut oleh Nurdin Ruditya. Bahkan dengan rendah hati, almarhum Nurdin Ruditya meminta tolong kepadanya agar dapat bertemu. Maka seperti inilah kisah pertemuan terakhir antara Abah Ukam dan almarhum Nurdin Ruditya yang sangat tidak disangka-sangka oleh Abah Ukam bahwa takdir kematian dari almarhum Nurdin Ruditya tak lama setelah tidak bertemu selama 13 tahun lamanya. Minggu atau beberapa hari yang lalu. Jadi tersambungnya silaturahmi kami itu setelah 13 tahun kita berpisah. Akhirnya anak saya, Kang Dedi sama Rona tuh kontak, lihat infotainment, bah kayaknya Pak Rudi itu lagi ada masalah dengan Teh Nita gitu kan. Masalah apa? Masalah perceraian. Hoak kali kata Abah gitu. Bener bah, ini serius. Pas aku besoknya lihat media gitu kan, lihat media aku nonton, oh bener gitu kan. Ya kita di situ hanya punya doa kan. Akhirnya kata Dedi, coba Abah bisa nggak kontak Pak Rudi? Kasih support lah, bila perlu dengan Teh Nita, kontak kasih support supaya bisa bersatu lagi. Cuman saya kalau Teh Nita sudah tidak punya kontak, kalau Pak Rudi masih ada, saya kontaklah Pak Rudi, nyambung. Dengan senang hati beliau itu merasa, dia bilang itu, saya tuh merasa kalau Abah telepon saya merasa ada malaikat katanya. Dia bilang, saya bilang itu berlebihan, nggak boleh begitu. Itu akhirnya beliau ngajak ketemu besoknya tuh, bah boleh nggak saya mau merapat ke tempat Abah katanya gitu. Oh saya boleh, dengan senang hati. Kumpul lah dengan Kang Dedi, dengan Rona, semua bersatu dengan keluarganya. Sampai dia udah punya mantu, udah punya cucu gitu kan. Ini siapa yang dulu anak-anaknya masih pada kecil gitu kan, kencing aja masih dipegang gitu. Akhirnya ketemu, ngobrol gini-gini dengan istri saya, dengan anak saya. Karena kan saya dengan Pak Rudi tuh punya track record sejarah yang luar biasa gitu kan. Di situ kita bisa ngebangun perusahaan memang dari nol gitu kan. Akhirnya punya sejarah yang memang tidak bisa dilupakan. Nah akhirnya apa, Pak Rudi itu setelah ketemu sama saya tuh pengennya, kata istrinya tuh, kata Ibu Atin tuh, Pak Rudi aneh katanya sekarang kenapa pengennya ketemu Abah. Tiap seminggu sekali tuh, tiap weekend itu pengennya ketemu Abah, yuk kita makan, ajak keluarga gitu kan. Nah saya juga kan maaf ya tidak nyampe bahwa Pak Rudi ini akan kembali dipanggil sama Yang Maha Kuasa gitu.
Tapi hanya di situ ya, apapun kalau kita lakukan dengan hati nurani, itu karena hati itu adalah sebuah kemurnian, sebuah kesucian, sebuah ketulusan. Aku yakin apapun orang juga. Itu kalau kita berikan dengan hati, bukan dengan pikiran ya. Makanya kalau saya sih bukan ini lagi, aku yakin segala sesuatunya. Pokoknya kenangan dengan Pak Rudi, dengan Bu Atin, dengan Tenita, suatu kenangan yang nggak mungkin saya lupakan walaupun saya mati. Makanya I love you Pak Rudi, Tenita, Bu Atin, dan keluarga semua. Saya luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Pak Rudi mendapatkan tempat yang husnul khotimah ya. Diterangkan di alam kuburnya, ditenangkan di alam kuburnya ya Allah ya Rob. Semoga Pak Rudi ditempatkan di surganya Allah ya Allah ya Rob. Terima kasih Pak Rudi, kenanganmu tetap di hati. Itu luar biasa. Maka kronologis wafatnya almarhum Nurdin Ruditya dijelaskan oleh pengacara serta kerabat Dedi J. Syamsuddin yang mengetahui detik-detik terakhir hidup dari almarhum Nurdin Ruditya. Inilah sepenggal ceritanya. Tiba-tiba Pak Rudi kondisinya kritis. Aduh, kok kritis gitu. Udah kan tadinya baik-baik aja. Beliau sakit awalnya kan DBD. Sakit DBD sebelum putusan perceraian dengan Tenita, beliau sakit DBD, itu dirawat di rumah. Kemudian ternyata HB-nya turun, masuklah ke rumah sakit. Di rumah sakit karena kondisi pandemi, maka setiap pasien kan diobservasi di PCR ya kan, 2 kali negatif. Yang pas yang ketiganya dites lagi ternyata positif. Ya udah langsung lah, standar COVID kan. Nah dari situ udah mulai beliau down gitu, karena kalau udah COVID kan nggak bisa ditemenin sama keluarga juga, jadi murni sendirian gitu. Tapi masih tetap komunikasi dengan saya melalui WA gitu. Bagaimana progres perkembangan yang di Polres ya, terus bagaimana progres lagu yang sudah dibawakan gitu. Pokoknya kita harus sukses di 2021. Ya saya bilang kita semangat Pak Rudi, pokoknya Pak Rudi sekarang fokus biar sembuh dulu gitu. Ternyata satu hari yang lalu kemarin hari Jumat ya, hari Jumat saya udah menyehatkan diri, saya pergi ke masjid, langsung dapat telepon, Pak Rudi nggak ada. Saya tadi ditendang sama Pak Rudi, dibangunin gitu, dikasih tahu gitu, bangun. Ternyata mungkin beliau pas lagi melepas sisa-sisanya gitu. Iya, saya cuman minta ke rekan-rekan, sahabat, seluruh kolega ya, kita doakan semoga almarhum Pak Nurdin Ruditya diampuni segala dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau meninggalnya husnul khotimah. Redaksi Cumi-Cumi mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya almarhum Nurdin Ruditya. Semoga amal baiknya serta arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.